Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Nugraha. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri bagian keempat. Perkenalkan, nama saya Naila Anissa Ramadhani. Saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Bisa. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Safida Taskia Asuni. Di sini saya sebagai pemateri ke-1. Langsung saja kita mulai ke materinya. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti de yang artinya lepas dan sentrum yang berarti pusat. Maka kesimpulannya desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut kelompok Anglo-Sekon mendefinisikan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang atau pemerintahan pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerahnya atau yang disebut dengan dekonsentrasi maupun badan-badan otonomi daerah yang disebut dengan devolusi. Kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Yunisa. Apa itu dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan? Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya, guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Dekonsentrasi juga dapat dikatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Naila Anissa Ramadhani. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan menjadi 3. Pertama, desentralisasi politik. Kedua, desentralisasi fungsional. Ketiga, desentralisasi kebudayaan. Otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerah sebagai manifestasi dan desentralisasi. Nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia terdapat 2 nilai dasar, yakni 1. Nilai unitaris, 2. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nadia Salma Nugraha. Terdapat nilai prinsip yakni nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Ada nilai prinsip lainnya, prinsip kesatuan, prinsip real dan bertanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip pemberdayaan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yakni fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum